Para kekasih, tema kita pada saat ini tidak jauh-jauh dari semua keadaan negatif yang kita alami dan kita rasa saat ini. Yaitu in time of trouble, di masa kesulitan, di masa kesusahan, di masa kengerian. Kata trouble di sini, mengapa saya memakai judul dalam bahasa Inggris? Karena ada sedikit perbedaan di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Saudara, itu sebab saya menuliskan in time of trouble, saudara, yaitu di masa kesulitan. Dan Tuhan ingin supaya di masa kesulitan, saudara dan saya mendapatkan pembukaan jalan, kelegaan bagi jiwa kita, kelepasan dari segala macam kejaran-kejaran, dari segala kepincangan dan kelumpuhan kita. Saudara, sekarang semakin ketatlah. Dari sejak hari Jumat kemarin, sudah mulai banyak daerah di Indonesia ini yang mulai membatasi orang masuk keluar kotanya masing-masing. Saudara, tahukah saudara bahwa ini merupakan sesuatu lockdown, bukan download, tetapi lockdown. Ya, saudara, hari ini tanggal 3 Mei mulai seluruh Jawa Barat tertutup untuk pendatang ataupun orang yang mau keluar. Saudara, kenapa? Karena wabah COVID-19 ini sudah luar biasa sekali. Itu sebab saudara, saya tidak membicarakan mengenai soal ini ansih, hanya ini saja. Tetapi saya juga membicarakan bersama dengan saudara, ini adalah a time of trouble. Ini saat kesusahan. Ini saat keadaan yang membingungkan. Keadaan yang ngeri. Saudara, tema kita ini in time of trouble. Di masa kesulitan. Saudara, apakah dia lepas tangan? Atau dia turun tangan? Menurut saudara, tolong dijawab di rumah saudara. Tuhan in time of trouble. In such kind of trouble. That we receive and we felt all together. All the negative things happen to us. For each person and every family. Menurut saudara, segala sesuatu ini Tuhan lepas tangan atau Tuhan turun tangan? Tolong jawab. Bisik-bisik tidak apa-apa. Apa jawabnya? Ya, turun tangan. Tuhan mau bekerja. Tuhan mau melakukan sesuatu. Itu sebab ilustrasi gambar pada background dari slide pertama saya adalah seorang wanita. Ini gambaran dari jemaat Tuhan, jemaat Kristus yang ditopang dan diangkat, diterbangkan di masa kesulitan oleh burung Raja Wali Allah. Saudara, itu sebab di masa yang sulit, saudara harus tahu bahwa ada jalan keluar. Tuhan mengutus bukan malaikat 1 juta, tapi Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya. Katakan, Roh Kudus Allah diutus membantu saya di masa kesulitan saya. Amin. Itu sebab para kekasih, sebuah ayat akan kita baca bersama dari Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-8 ayat 15. Dengan segenap hati dan suara kita akan membaca ayat ini. 1, 2. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Trouble. Sudah. Yang ada hanya kengerian. Yang kita harapkan damai. Tuhan beri damai, Tuhan beri sejahtera, Tuhan beri ketenangan, ayem dan tentram Tuhan. Tetapi disebutkan tidak ada sesuatu yang baik yang terjadi. Apa artinya? Tuhan membiarkan. Rasanya Tuhan tidak turun tangan. Nanti kita lihat apa sebabnya Tuhan membiarkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kedua, kalimat kedua. Mengharapkan waktu kesembuhan berarti kita sedang kesakitan. Kita sedang terjangkiti. Kita sedang terinfeksi. Mengharapkan kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian.
nggak sembuh, makin parah. Saudara yang kekasih, ini ayat sangat cocok sekali dengan apa yang terjadi dengan hidup manusia di seluruh muka bumi dewasa ini. Saudara, mengherankan ya, jumlah korban yang jatuh pertama oleh penyakit kolera, wabah kolera di abad 18, 1780 sekian. Saudara, itu 23 juta di seluruh dunia. Kemudian wabah flu Spanyol, kemudian wabah SARS, wabah MERS. Saudara, itu semakin banyak. Tetapi apa yang terjadi dengan wabah COVID-19? Yang meninggal cuma sedikit. Seluruh dunia sekitar 1 juta. Seluruh dunia loh saudara. 200 negara sudah terinfeksi. Mungkin lebih. Saudara, kebanyakan negara kecil itu tidak dihitung. Kasihan sekali. Saudara, sekitar 1 juta yang meninggal. Ini korban wabah paling sedikit dalam sejarah dunia kapanpun. Tetapi saudara tahu kenapa ya? Kehebohannya, terornya, horornya begitu hebat. Nah, saudara mesti tahu. Karena daya resistensi, daya tahan untuk menderita kengerian, menderita trouble, daya tahannya merosot di zaman modern. Sehingga orang begitu ketakutan. Saudara yang kekasih, coba lihatlah rakyat kita sebagian yang hidup sederhana. Mungkin kita dulu pernah mengalaminya. Sebelum kita mengalami berkat Tuhan. Ya, kita makan dengan tangan kotor. Nggak cuci tangan. Siapa yang ngajari kita cuci tangan mau makan? Di sekolah. Tetapi ketika kita mencari makan, kita ngangkat karung, kita bekerja, menyapu. Langsung ambil tahu goreng. Langsung kita makan. Ya, langsung kita minum. Langsung kita usap-usap wajah kita. Betul apa tidak? Nggak mati? Orang mati. Saudara, kuat. Ya saudara, perhatikan. Kok bisa? Tetapi sekarang karena COVID-19 ini, teror dan horornya itu luar biasa. Saudara, apa yang terjadi? Yaitu ini adalah roh pekerjaan kuasa kegelapan. Dan ini merupakan, itu satu. Kedua, daya resistensi, daya bertahan dan menolak teror dan horor makin merosot pada kita orang. Sehingga hal yang kecil aja, ya, cecak jatuh dari plafon, kita sudah drodok jantungnya. Ini umpama, ya, hujan deras sedikit pakai angin, wah kita sudah minta ampun, kita sudah ketakutan. Hal yang kecil saja. Saudara, sudah membuat manusia menjadi teror. Dan karena khawatir, benerlah manusia jatuh sakit. Ya saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kita hidup pada zaman di mana kita harus nyadar daya resistensi kita, daya survival kita untuk bertahan itu merosot banget. Boleh saudara mengatakan imunitas saudara luar biasa tingginya. Saudara, boleh saudara mengatakan demikian. Tetapi yang dimaksud dengan daya resistensi, daya survival adalah kejiwaan kita, kerohanian kita yang rentan. Hidup batinnya dan spiritual kita yang cetek sekali dan yang lemah banget. Itu sebab saudara mesti tahu. Ayat ini memberitahu kepada saya dan saudara, kita mengharapkan, ada 2 kali disebutkan ya. Kita mengharapkan, yang pertama, tetapi tidak datang. Mengharapkan damai, tidak datang sesuatu yang baik. Jangankan damai, masih tetap jelek. Yang baik nggak datang. Ini pertama. Kedua, mengharapkan apa? Waktu kesembuhan. Tuhan kapan ya saya disembuhkan? Kapan ya famili saya ini atau anak atau istri atau suami saya atau orang tua saya disembuhkan ya? Tetapi yang terjadi, yang datang malah kengerian. Mengharapkan tetapi dapat ngeri. Tadi mengharapkan tetapi tidak datang.
Dua unsur ini, jawaban dari Alkitab melalui Nabi Yeremia, ini ada dua sifat manusia. Jadi kalau Anda dan saya mengharapkan orang berjanji memenuhi kepada saudara, walahu alam. Terserah kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada satu orang yang tahu apakah dia akan memenuhi janji kepadamu atau kepadaku. Tidak ada. Bahkan dirinya sendiri yang berjanji, gak tahu bisa apa enggak aku memenuhi janji. Jadi lebih baiknya apa? Lebih baiknya jangan mengharapkan dari manusia, dari dunia, dari kemampuan power uang saudara yang banyak. Saudara, kita membaca beritanya, ya, dan kita mendengar beritanya bahwa apa? Bahwa orang-orang kaya dalam seketika naik tinggi kekayaannya, tetapi dalam seketika juga jeblok semuanya dan rugi besar. Itu sebab saudara mesti tahu, inilah saat di mana Anda dan saya jangan mengharap deh. Tidak usah mengharap pada dunia, tidak usah mengharap pada dunia dan manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Maka kalau engkau berharap kepada dia, pribadi dia bisa memberi damai. Dia bisa memberi kesembuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Sekali lagi, kita akan membaca bersama. 1, 2. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Amin. Jadi saya dan saudara harus nyadar. Ya, harus nyadar. Aku sekarang gak punya jalan yang lain deh. Gak ada pilihan yang lain. Aku tidak boleh gambling. Aku tidak boleh berjudi dengan nasibku. Aku harus mantap dan teguh. Madep mantep, orang Jawa bilang, kepada Kristus. Hanya dia yang bisa memberi kepadaku apa yang aku harapkan. Hanya dia yang bisa memberi damai, kesembuhan, dan tidak memberikan kepadaku nggak ada apa-apa. 1, 2, makin ngeri. Enggak, dia tidak bikin. Itu pekerjaan iblis. Katakan itu pekerjaan iblis. Katakan pekerjaan Tuhan Yesus adalah memberi damai. Pekerjaan Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Amin. Itu sebab saudara harus sadar. Dalam pendahuluan ini saya sudah mencoba untuk membuka pikiran saudara. Bahwa harapan kepada dunia, kepada duitmu yang banyak. Atau apapun yang kau miliki. Hanya akan menyengsarakan engkau. Hal yang lebih ngeri bakal terjadi. Jangan berharap kepada uang dan dunia. 1 Timotius 6 ayat 17 mengatakan, Rasul Paulus memberikan perintah kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Timotius, katakan pada orang-orang kaya di dunia ini. Siapa Timotius itu? Seorang muda yang baru belajar Alkitab. Baru belajar dari Rasul Paulus. Ngawulo kepada Rasul Paulus. Supaya dia bisa mengerti ilmu di dalam rohani. Disuruh memberitahu orang sedunia. Dia sudah mati lebih dulu sebelum orang sedunia tahu. Saudara, itu sebab kepada saya, Timotius, kepada semua saudara hamba-hamba Allah, itu semua Timotius suruh kasih tahu. Berani enggak ngasih tahu sama orang suke? Saya berani sekali. Apa sebab? Karena orang yang kaya, kata firman, adalah orang yang sombong. Dan orang yang hanya mengandalkan pada duitnya saja. Tuhan loh yang bilang. Alkitab yang menulis. Itu sebab seorang hamba Tuhan, dia tidak boleh kalah. Dia tidak boleh merendahkan diri kepada orang-orang yang kaya di dalam gerejanya. Apa sebab? Karena orang-orang kaya kebanyakan sombong. Dan kalau orang kaya mendengar firman yang saya sampaikan. Dan tidak berubah untuk rendah hati, dicabut kekayaanmu oleh Tuhan. Karena dia yang memberi kekayaan pada orang. Engkau selama ini mendapat anugerah hebat banget. Banyak orang kelaparan tidak bisa makan. Banyak orang utang-utang untuk esok hari. Untuk minggu depan gak tahu lagi. Nanti kita pikir deh hari Senin. Kalau hari Senin tidak ada duit, ya kita cari utangan deh. Berbahagia kalau engkau kaya.
Itu sebab engkau harus menghormati kepada Tuhan. Supaya engkau memberikan persembahan yang terbaik. Karena engkau mempunyai lebih. Dari harta kekayaan orang kaya Kristen. Sudah dikembalikan 10%-nya? Kalau belum, hartamu haram. Engkau harus kembalikan 10%-nya. Dan itu penting sekali. Supaya apa? Supaya engkau terjamin. Engkau ada di dalam proteksi dari Tuhan. Orang-orang kaya, pabrikan, pebisnis, dan semua orang-orang yang berusaha untuk cari untung. Mereasuransikan harta bendanya. Berani loh saudara. Reinsurance itu mahal. Sekian puluh persen dari nilai properti. Dari nilai yang akan diasuransikan. Supaya kalau ada apa-apa bisa dibayar. Loh berani kok. Bayar asuransi berani kok. Saudara. Kenapa? Bukan bayar. Mengembalikan milik Tuhan. Duduk duwekmu. 10% itu milik Tuhan. Bukan milik Anda. Engkau tidak berani mengembalikan milik Tuhan. Engkau pencuri di hadapan Tuhan. Saudara. Banyak orang kaya, banyak orang yang berhasil menjadi bangkrut. Sebagian mereka datang kepada saya dan minta untuk saya doakan. Minta untuk saya melepaskan mereka dari roh kebangkrutan. Saudara, saya beritahu kepada Anda. Ini rahasia yang penting. Supaya engkau yang mendapat anugerah lebih di masa COVID-19 ini. Engkau sangat berharap dan bertobat dari semua kesombonganmu. Saudara, lihatlah kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang hebat. Yang terkena COVID-19. Saudara, tidak terlepas para hamba-hamba Tuhan. Mengerikan loh. Kalau kena penyakit ini mengerikan. Walaupun cuma sedikit rate-nya, angka kematiannya. Tetapi horor dan terornya besar sekali. Itu sebab orang konon berkata, harta bisa dicari. Yang penting aku bisa sembuh. Yang penting aku selamat deh. Tidak sampai kena aku mati. Jangan sampai mati. Saudara, seringkali cuma di bibir itu. Sesungguhnya engkau takut mati. Dan engkau takut kehilangan harta. Itu nomor 1. Bukan kehilangan nyawa. Kehilangan harta yang kau takuti. Itu sebab pada semua orang yang pernah minta bantuan doa saya. Dan Tuhan menjawab doa saya. Saya kasih tahu. Engkau harus menghormati Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati. Saudara, ini di luar rancangan khotbah saya. Mengenai soal kesombongan. Tapi Roh Kudus bicara kepada setiap saudara. Engkau kaya, setengah kaya, 1/10 kaya, atau rodok miskin. Engkau harus mendengar firman. Bahwa orang hanya bisa diberkati kalau dia menghormati Tuhan. Dan berkatnya bisa seterusnya untuk dia dan anak keturunannya. Dan untuk banyak pekerjaan Tuhan. Dan untuk banyak orang yang lain. Bisa. Asal dia tidak mata duitan. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti rahasia ini. Itu sebab jangan sampai mengharapkan tetapi tidak datang. Mengharapkan malah yang ngeri yang datang. Saudara, jangan sampai itu terjadi. Itu sebab para kekasih perhatikan. 2 hal ini adalah pendahuluan dari apa yang saya akan bawa Anda di dalam firman. Di sini saya tuliskan wabah COVID-19 ini adalah early warning. Peringatan dini, peringatan awal. Jadi kalau saya dan saudara melihat ini semua, saudara, yang meninggal di seluruh dunia cuma sekitar 1 jutaan. Ya, tidak begitu mematikan. Tidak begitu mematikan, tapi sekali lagi menggoncangkan pribadi-pribadi secara psikologis. Itu sebab kalau saya dan saudara tidak sadar dan tidak nyadar dengan wabah ini, early warning yang Tuhan beri kepada saya, kita tidak mau menanggapi secara positif. Maka warning berubah menjadi hukuman dalam hidup kita. Ingat loh, ini
kata early ini awal, dini. Warning yang dini. Berarti apa? Berarti setelah COVID-19 ini ada beberapa segmentasi, periodisasi daripada hukuman Allah. Jadi COVID-19 ini katakanlah sekedar ya hukuman yang kecil banget ataupun sekedar pengingat aja. Sentilan saja. Tidak sampai diselentik gitu kuping kita sampai ambiar hilang. Tidak. Tapi cuma sedikit sentilan dari Tuhan. Saudara, itu sebab kita harus memilih menyatu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi sesuatu inti daripada khotbah saya pada hari Minggu ini. Karena kita ada perjamuan kudus. Persekutuan dan kesatuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam bentuk roti dan air anggur. Ini adalah jalan keselamatan buat kita. Sehingga ketika kita makan ini sekali lagi. Setiap minggu saya akan mengadakan perjamuan kudus dengan saudara di rumah masing-masing. Setiap hari Minggu. Saudara harus tahu kalau aku menyatu dengan daging dan darah Yesus. Aku akan berjaya dan survive pada early warning. Dan pada musibah-musibah mendatang yang luar biasa. Yaitu murka Allah. Murka Allah mendatang. Ini sudah bukan warning lagi, saudara. Pertama, 7 meterai dibuka. Ada 7 segel. Ya, saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Ini adalah topik yang beda. Pelajaran yang khusus tentang eskatologi. Dalam teologi, sesuatu yang akan datang. Saudara, 7 meterai dibuka. Dituliskan dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat yang ke-6. Saudara baca di rumah. Mengerikan. Hukuman yang kedua, 7 nafiri atau sangkakala ditiup. Wah, kejadiannya lebih dahsyat lagi. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-7 sampai pasal 11 ayat 19. Terakhir, 7 cawan, 7 bokor dituang. Isinya disokkan. Disokkan itu apa? Dituang. Isi dari 7 bokor atau 7 cawan. Tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 21. Saudara, ini murka Allah. 3 macam murka Allah. Sekarang COVID-19 ini hanya early warning. Ayo bertobat. Ayo rendah hati. Kalau engkau masih sombong engkau, jangankan orang kaya. Orang miskin aja banyak yang sombong. Apa enggak heran Sang Pencipta kita. Orang miskin aja sombong. Apalagi orang sugih. Itu sebab semua orang harus mengikis kesombongannya. Teristimewa mereka yang selama ini mendapat anugerah. Engkau harus benar-benar menyatu bukan dengan duitmu, dengan harta bendamu, dengan nilai sahammu di lantai bursa, dengan emas dan logam muliamu simpananmu, dengan tambang-tambang mineralmu, dengan segala sesuatu yang kau miliki, properti. Engkau harus melepaskan harapanmu pada hal-hal yang fana, yang berdosa tersebut. Supaya early warning ini boleh menyelamatkan engkau. Saudara, saya menyadari di masa COVID ini saudara tidak bisa cari duit. Sebagian orang dianjurkan di seluruh negara untuk work from home. Kerja dari rumah. Saudara, bisakah efektif produktif? Saya rasa tidak bisa. Uang kerja di kantor aja di absen. Absen tanda tangan, absen sidik jari, absen pupil mata. Masih nganggur, masih korupsi waktu, apalagi kerja di rumah. Bisa dipercaya? Pakai logika. Jadi otomatis produktivitasnya, income-nya merosot. Saudara, disuruh di rumah, kerja di rumah. Ya, supaya apa? Supaya terhindar dari COVID. Lagi-lagi COVID.
Jadi kalau saya dan saudara tahu bahwa ini adalah benar-benar early warning, peringatan dini dari Tuhan, maka saudara harus nyadar. Jangan sampai hukuman sesungguhnya kita ngalamin nantinya. 7 meterai, 7 nafiri, 7 cawan. Saudara, maka itu hari ini kita persembahkan hidup kita kepadanya. Supaya kita boleh menjadi seorang anak Tuhan yang menyatu dengan Tuhan. Diselamatkan, dilepaskan. Dan kita bisa bertahan. Kita boleh setelah selesai masa early warning ini, Tuhan mencurai kita luar biasa. Saudara, di masa COVID-19 ini, saya mendengar dan saya membaca kisah-kisah masalah problema yang baru. Stylenya, jenisnya baru. Nggak seperti sebelum ada COVID-19. Saudara, aspek destruktifnya, aspek perusakannya dari COVID-19 ini dahsyat. Memang bukan dalam jumlah yang meninggal, tapi jumlah yang tersiksa batin dan psikologinya. Itu sebab kalau saudara dan saya mengerti sesungguhnya ini adalah early warning. Untuk menjelang benar-benar murkanya Tuhan. Kita tidak tahu kapan itu murka terjadi. Itu bokor, itu cawan dicurahkan. Sebelumnya sangkakala ditiupkan. Sebelumnya meterai dibuka. Kita nggak tahu. Semua katakan tetapi. Sekali lagi, tetapi. Bila saya nyadar dengan COVID-19 ini, saya yakin saya dihindarkan. Saya dilepaskan dari amarah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Jadi saudara harus yakin. Early warning menyelamatkan. Jangan early warning tidak digubris. Tetap di dalam dosa. Tetap malas untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tetap keras kepala. Tetap sombong dan congkak dengan harta bendamu. Itu harus diperhatikan baik-baik. Saudara. Supaya apa? Supaya saudara dilepaskan. Berapa kali saya menyampaikan. Saya tidak kenal orangnya, saya tidak tahu usahanya, dan itu bukan urusan saya untuk meneliti mereka. Mereka cerita aja. Kalau bangkrut, tidak bisa bayar utangnya sebegitu besar. Telepon saya. Untuk minta didoakan. Sehingga saya terkenal sebagai pendeta orang bangkrut. Kenapa? Karena mereka ketika saya doakan, sebelumnya saya sudah memberikan warning kepada mereka. Kalau sekali ini Tuhan revive engkau, Tuhan memberikan kepadamu satu kelepasan dari semua keadaan keuanganmu yang bangkrut. Dan engkau tidak masuk penjara. Beruntung. Engkau harus berjanji sama Tuhan. Dan ini banyak sekali. Saya tidak bicara tentang di luar gereja. Tetapi di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Sekali lagi, orang yang saya tidak kenal. Tetapi saya sebagai hambanya, saya mendoakan. Dan mujizat keuangan terjadi. Pemulihan terjadi. Dia bisa mengambil kembali asetnya. Atau kalau sudah terjual di lelang asetnya dan disita negara. Dia bisa mulai kembali berusaha. Saudara yang kekasih, saya beritahu kepada saudara. Karena orang bertobat. Diampuni saudara. Tidak ada orang bertobat tidak diampuni, tidak ada. Yakinkan diri saudara. Makanya Tuhan yang kita miliki, katakan Tuhan Yesus yang saya percaya. Katakan Tuhan Yesus yang saya miliki adalah Allah yang penuh dengan cinta. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.